cek tes. Alright gengs. Nah tadi kita udah belanja di markasnya Arai Indonesia gengs, Arai SNI Prime Gears ini Bintaro ya, Jakarta Selatan, dekatan juga sama Tangerang kalau nggak salah. Nah dari sini kita langsung mau cus aja nih ke tempatnya Koheri, yoi senior helmet juga di Indonesia ya, udah terkenal tokonya namanya THC, The Helmet Corps gitu gengs istilahnya, kepanjangannya dari nama tokonya gengs. Jadi kita langsung cus aja menuju ke THC gengs. Nah THC ini ada di Kebon Jeruk ya, Jakarta Barat. Jadi dari Jaksel ujung nih menuju ke Jakarta Barat perjalanannya agak panjang nih gengs. Ntar kita tampilin mapnya dari sini, kalian bisa lihat aja tuh sejauh itu gengs. Jadi kayak ya dari ujung ke ujung, dan seperti yang kalian tahu Jakarta ini luas banget gengs. Satu daerah Jaksel itu aja rasanya kayak satu kota cuy, gokil. Jadi BTW Arai ini kenapa banyak peminatnya ya, pertama karena otentik ya, otentik dari catnya, finishing catnya, warnanya udah pasti kita bisa bilang Arai terbaik dari bahkan dari sekelas helm Italia. Arai punya water decal dan cat, terus juga sparkle atau glitter mutiaranya itu kalau anak-anak bilang dia pasti ada ciri khasnya Arai itu gitu guys. Nah terus ditambah lagi Arai ini supply-nya itu banyak banget guys, terutama untuk bagian spare partsnya. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli spare part apa, ada yang rusak, itu bisa diganti guys. Kecuali batok ya, kalau batok tuh udah bawaan dari pabrik, udah nggak bisa diganti. Soalnya kemarin lucu banget nih, kita lagi helmet care, ada yang nanya, bang kalau misalnya helmnya udah expire atau helmnya rusak nih bagian IPS gabus dalam styrofoam ini ya, misalnya batok luarnya masih oke tapi dalamnya udah rusak kayak gitu misalnya, bisa beli baru ke bang? Itu kocak banget sih pertanyaan, maksudnya mungkin ya karena awam belum tahu ya. Jadi gini gengs, helm itu dari pabrikan yang paling utama itu styrofoam dan batoknya. Nah sisanya itu nanti ada spare part pelengkapnya untuk membuat helmnya makin safety dan ada fungsi aerodinamisnya kayak gitu gengs. Nah cari angin dulu cuy. Nah si helm Arai ini kalau misalnya nanti dia udah expired nih, kita bahas helm yang udah expired ya. Biasanya kalau kayak pabrikan Jepang itu mengeneralisir, mensamaratakan ya, walaupun nanti beberapa helm ada yang berbeda, mungkin karena perawatannya benar bagus, dirawat dengan baik, helmnya bisa jadi lebih dari 7 tahun gitu gengs, atau malah helm tersebut jadi makin cepat expire gengs. Karena kita udah pernah nemu juga helm kawan-kawan yang masuk helmet care umurnya belum ada 4 tahun tapi udah rasanya kayak helm yang berumur 7-8 tahun gengs. Rasanya itu kayak terlihat helm yang udah cukup tua, udah kayak 8 tahun pemakaian rutin gitu gengs. Padahal helmnya usianya itu baru 4 tahunan gitu gengs. Karena apa? Karena memang sering dipakai rutin gitu, dan ternyata usul sering dijemur di bawah sinar matahari. Jadi cahaya sinar matahari itu langsung kontak ke bagian kain sama si styrofoam gabus IPS itu guys, yang akhirnya bikin si kain dan si gabus styrofoamnya itu jadi rusak, akhirnya expired dini kita bilangnya. Terus karet-karet list helmnya yang di visor atau yang di bagian bawah helm itu jadi cepat ngelopek, cepat berudul. Gara-gara apa? Gara-gara sering dijemur di bawah sinar matahari. Jadi kan beda nih kalau kalian lagi riding ketemu cahaya matahari tapi kan tetap kena hawa angin dingin kan karena di bawah jalan segala macam. Nah tapi kalau dia kena cahaya matahari statis gitu, angin pun angin sosok gitu ya, bukan angin kayak biasa kita berkendara, angin yang cuman hembusan gitu biasa doang. Ketemu sinar matahari yang terik banget, kalian diamin mungkin bermenit-menit, berjam-jam, dan itu rutin kalian lakukan, akhirnya bikin helmnya expired dini lah, jadi rusak, jadi rusak gitu kan, nggak. Nah makanya ada juga teman-teman yang perawatannya bener, nggak over maintenance ya, maksudnya perawatannya cukup baik dan
dan nggak berlebihan gitu, karena kalau nanti berlebihan pakai cairan inilah cairan itulah diginikan lah diginikan, takutnya nanti ada malah tambah rusak ya gitu. Jadi hati-hati juga, yang berlebihan itu nggak selalu jadi hal baik ya. Jadi secukupnya aja kalau mau kalian perawatan itu, misalnya kayak naruh helmnya di tempat yang benar, suhu ruangan juga harusnya benar, jangan tempat lembab, jangan di tempat yang gelap ya, nggak boleh. Apalagi kalau misalnya habis kalian pakai riding nih, helm nih kita riding dari Prime Gears nih ke THC kan lama banget nih. Anggap aja rumah kalian dari di ini ya, di Kebonjeruk Jakarta Barat gitu. Dari jalan riding dari Jakarta Selatan ke Jakarta Barat kan lumayan tuh. Keringetan siang-siang ini, apalagi ini udah mau zuhur ya. Ini nanti kalau misal kalian langsung taruh helmnya dalam lemari etalase, taruh disimpan dalam sarung atau dimasukkan dalam dus, itu helm lagi keringet itu nggak nunggu kering dulu, wah sumpah beneran itu langsung jadi jamur yang berkembang, bakterinya muncul, kuman-kuman ngumpul semua karena keringat kita ketemu sama kotoran-kotoran dari jalanan semua, itu jadi satu dan akhirnya berkembang biak guys. Kuman-kuman jamur itu seneng banget dengan suhu yang lembab, terus juga tempat yang gelap, itu mereka seneng banget. Nah beda cerita kalau misalnya helm kalian helm baru, nggak pernah dipakai, belum ada kontak dengan kulit wajah sama sekali. Kan kadang kita hidup di tropis kayak gini kan suka, walaupun kelihatan bersih tapi sebenarnya ada kayak apa sih, daki-daki halus ya gitu bilangnya, daki-daki halus atau minyak-minyak dari kulit wajah gitu gengs yang bisa kena ke kain. Nah itu makanya kenapa helm-helm premium itu biasanya dibuat itu udah eco pure ya, eco pure. Jadi bahan kainnya itu selain lebih cepat untuk ngeringin keringat, tapi juga supaya nggak gampang jamur itu tumbuh dan berkembang. Tapi itu juga perlu diperhatiin, kalau misalnya habis kalian riding ya, keringin dulu helmnya di tempat terbuka, mungkin di ruang tengah, ruang TV atau di kamar kalian mungkin. Kalau misalnya ada kipas angin, udaranya bagus ya, jangan ruang yang pengap tertutup kayak gitu. Biarin udara yang ngalir terus, pakai kipas angin lebih bagus. Keringin keringat kalian dulu, mungkin sehari 2 hari. Habis itu kalian beresin kotoran-kotorannya, habis kalian riding di bagian visor, bagian batoknya kalian bersihin dulu. Baru deh itu bisa kalian taruh di etalase lemari gitu. Ini sambil ngevlog juga sambil konsentrasi ya gengs. Takutnya ada orang nyebrang dari crossing dari keluar gang atau pertigaan nih gengs, bahaya banget. Nah ini baru juga diomongin kan. Nah jadi gitu gengs, jadi kalau misalnya kalian pengen ngerawat helm itu rawatlah dengan baik dan benar gitu. Jangan suka habis selesai riding malas langsung simpan dalam lemari etalase, simpan dalam dus, simpan dalam sarung. Wah itu kacau guys. Selesai, tungguin aja. Kalau misalnya, apalagi kalau misalnya habis kalian riding ya, pure habis riding nggak dikeringin dulu, langsung masukin sarung, masukin dus atau masuk ke etalase lemari dan nggak pada dibuka lagi helmnya. Wah itu tunggu aja tuh. Itu bakal rontok kulit dan berudul semua tuh leather kalian. Terus si bagian kain-kainnya itu di helm kalian bakal muncul kayak tepung-tepung atau kita bilang itu bedak-bedak putih-putih, yang itu menandakan helm kalian sudah mulai berjamur. Dan biasanya itu ada di bagian list karet helm visor kalian, itu udah mulai putih-putih. Nah itu jamur guys. Itu nggak bisa dengan dicuci doang, harus disanitasi dulu dengan cairan sanitizer yang pastinya juga harus aman untuk helm. Jadi kita nyemprotnya itu atau nge-spraynya itu cuma di bagian kain-kain aja, nggak boleh di bagian IPS-nya atau yang kena cat si styrofoam guys. Itu bahaya karena bisa merusak juga nanti si IPS-nya. Jadi khusus untuk bagian kain-kainnya aja gitu guys. Dan perlu kalian perhatiin, IPS styrofoam helm itu nggak boleh kena cairan solvent kayak all purpose cleaner segala macam kayak gitu, nggak boleh guys. Apalagi kena sabun deterjen, wah itu langsung rontok gengs, bahaya. Dan kalau misalnya kalau kalian naruh di atas tangki ya, ini kan kita naik ZX-6R habis kalian riding ya kan, biasanya suka tuh teman-teman naruh helmnya di atas tangki, di atas spion, di atas stangnya, ngebiarin situ si uap panas, suhu panasnya tuh naik ke atas helm. Atau misalnya kalian taruh di atas tangki, jadi uap panas tangki bensin itu naik sampai ke helm, itu sudah selesai guys.
itu kalau misalnya di kasus parahnya styrofoam kalian mengeras, cat bagian styrofoamnya meleleh, meledeh gitu ya, rusak, getas lah ibaratnya. Terus di sebagian kasus lagi karet-karet rubber atau mungkin kayak nose-guard, karet list visor helm kalian itu bisa rusak. Misalnya kayak juga kayak kan kadang ada helm full face itu yang pakai bagian semi rubber plastik ya, itu bisa jadi rontok gara-gara sering ditaruh di tempat panas geng. Contohnya kayak di atas tangki, di atas tang, atau cantol di spion padahal motor lagi panas-panas gitu, itu bisa mempercepat rusak helm kalian geng. Makanya kalau misalnya kalian riding udah nyampe ke tempat tujuan, helmnya mending dibawa aja, kecuali helm kalian helm biasa gitu ya, bukan yang helm jutaan yang memang kalian sayang gitu. Atau juga kalau misalnya kalian beli helm yang ratusan ribu dan kalian sayang banget ya, harusnya kalian bawa itu ke tempat dimana kalian nongkrong gitu gengs. Maksudnya ini kenapa dah nih si windshield-nya ternyata oblak gengs. Kacau, motornya rada oblak di windshield-nya. Sampai mana tadi ya, jadi kalau kalian riding gitu, amankan helm kalian di tempat yang aman gitu guys. Jangan taruh di atas motor gitu, takutnya nanti disenggol orang, jatuh baret, udah helmnya harganya belasan juta, senggol orang, mau ngajak berantem juga nggak bisa ya kan. Jadi mending kalian cegah dulu, jangan taruh di tempat yang aman dulu, misalnya di tongkrongan atau di lesehan gitu, kalian ya taruh di situ, cari tempat aman, dan pastiin tempatnya juga bersih ya, bukan taruh di atas tanah kayak gitu. Takutnya nanti kalau misalnya tempatnya lagi banyak semut, kan sering banget nih kalau teman-teman apalagi yang touring ya, itu kalau udah naruh helm di pas saat touring itu kadang entah di tempat yang ya padanya gitulah, tinggal taruh gitu aja, nanti tuh kadang ada lebah masuk, cacing bisa masuk, serangga-serangga malam tuh kadang suka masuk. Bahkan nih kasus juga udah sempat kita temuin, itu ada helm yang disarangin semut, dan semut bukan sembarang semut geng, semutnya semut angrang, semut pedas geng, yang gede-gede gitu semutnya, yang kalau udah gigit itu bukan gigit lagi, cengat gengs. Nah itu bahaya, mereka bikin sarang di dalam helm, dan IPS styrofoamnya itu udah sampai bolong-bolong gengs, saking taruh helmnya sembarangan gengs ya. Jadi kalian perlu perhatiin taruh helmnya di mana, dan juga kalau misalnya nyimpan helm juga harusnya tempatnya yang benar, yang bagus, yang baik ya. Kalau misalnya kalian punya etalase helm di rumah, setidaknya seminggu sekali at least kalian buka lemarinya, biarkan si helmnya bersirkulasi udara ya, biar mereka bisa napas lagi. Ini kita sambil sesi foto-foto tuh kayak kita, dia ngodein takutnya spotnya rada-rada oke nih. Kita benerin dulu ya gengs. Jadi kita masih bersama dengan abang-abang dari Bangsat Berdua ya, masih setia menemani kita dalam perjalanan keliling Jaksel ya gengs. Nah jadi gitu gengs, jadi kalau misalnya kalian punya helm, apalagi helmnya udah mahal, jutaan, belasan juta, puluhan juta, taruh aja sembarangan, wah udah gengs, entah nanti umurnya pendek, expired ini, helmnya cepat rusak, kainnya cepat berudul, padahal kain helm itu tuh yang biasa paling lama rusak gengs, tapi karena sering ada yang suka jemur di matahari, ada yang suka taruh di atas motor pas lagi panas-panasnya, itu bikin kain helm sampai kulit sampai karet helm kalian tuh jadi rusak guys. Wih, abang Ninja RR. Jadi gitu guys, jadi perlu kalian perhatiin cara perawatan helm dan cara menyimpan helm kalian. Oke? Jadi segmen selanjutnya itu adalah, bisa nggak bang helm itu direstorasi? Langsung aja guys, helm itu nggak bisa direstorasi kalau untuk dipakai lagi. Jadi cuma bisa direstorasi untuk dimuseumkan, dipajang, ditaruh di etalase, bukan untuk dipakai lagi. Kalau kalian habis crash, kecelakaan, apalagi sampai ada batoknya atau styrofoamnya rusak sampai retak, pecah segala macam, terus didempul, ditambal segala macam ya, buat kalian pakai lagi, gitu aja logikanya gengs. Gelas kaca pecah, kalian lem, terlihatnya bagus kan, terus kalian cat gelas,
Kira-kira kalau misalnya gelas itu pecah atau jatuh lagi, kira-kira bakal lebih kuat nggak daripada gelas yang baru, guys? Gitu aja pikirnya. Jadi kalau misalnya kalian punya helm kayak gitu, udah bekas ada retak, bekas crash, ya makanya kenapa pembalap MotoGP itu ketika helmnya udah kena benturan itu dilarang dipakai lagi, langsung dipanggil untuk diganti helm baru gitu, guys. Karena biasa mereka punya 4 sampai 6 unit helm gitu, guys, untuk cadangan kalau misalnya mereka crash, nanti tinggal ganti helm yang satunya lagi untuk mereka pakai. Jadi nggak boleh pakai helm yang bekas crash, jadi gitu, guys. Nah ini nggak tahu dari mana, kayaknya udah mau sampai, geng. Gila, pukul banget, cuy. Mana nih abangnya? Yeay, sampai THC. Kita nggak pernah kesini tapi udah sempat lihat vlognya Harald, Bang Gani, vlognya di THC, jadi udah tahu, ada familiar sama jalanannya gitu, guys. Udah, kita siap-siap dulu, prepare untuk kita vlog di THC, gengs. Oh Harry, izin ya Kori, kita nge-vlog di dalam. Cek, gengs. Paling ringan untuk seri balap. Nose guardnya udah default kayak gini. Untuk bagian alisnya kelihatan nggak? Kelihatan. Dia nggak ada snell kan, bang? Nggak pakai snell, nggak ada snell sertifikasi. Iya. Ini juga berapa nih sertifikatnya? Nah ini 11 kan? Iya. Ada hologram dari Vim Racing.
box gila. Gokil. Harganya 11 juta. Apa? Sama yang reguler 500-an. Ya kurang lebih sih om.